mensucikan kami dari keburukan. Dengan sholawat itu Engkau angkat derajat kami yang paling tinggi. Dan dengan sholawat itu Engkau sampaikan kami pada tujuan kami, baik ketika hidup dan ketika mati dan sesudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 15 43 0565. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Teman-teman bisa cari di Gramedia. Ini insya Allah ada di Gramedia seluruh Indonesia. Harganya di Pulau Jawa 55.000. Insya Allah buku ini akan nambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Ini buku pertama aku, doain ya akan ada lagi buku-buku selanjutnya, amin. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari mbaknya minta disamarkan namanya, jadi kita pakai nama Mbak Putri aja ya teman-teman ya, itu nama samaran. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri dari Tangerang Selatan. Aku mau ngasih testimoni Kak Mel. Jadi nama Putri ini nama samaran ya teman-teman. Awal mula 2020 Kak Mel, saat suami saya di PHK karena pengurangan karyawan karena COVID-19. Di situ awal mula masalah kami muncul Kak Mel. Rumah tangga kami sering ribut dan kami terjerat utang riba untuk kebutuhan kami dan kedua anak kami karena suami tidak bekerja. Hati gak tenang dan selalu gelisah Kak. Rezeki juga kayaknya seret banget. Singkat cerita, di awal tahun 2022 ini aku lihat channel YouTube Kak Mel tentang sholawat. Dari situ Kak Mel, saya coba mendawamkan sholawat karena berharap utang saya dapat dilunasi Allah Subhanahu wa taala dan suami dapat pekerjaan lagi. Alhamdulillah Kak Mel, setelah aku mendawamkan salawat Jibril 1000 kali, baca surat Al-Waqiah, baca Yasin, salawat Munjiati 11 kali setiap habis sholat. Alhamdulillah Kak, aku dan suami dikasih ketenangan hati dan suami aku dikasih kelembutan hatinya. Kalau dulu dia sering kasar, sekarang alhamdulillah enggak pernah kasar lagi. Dan alhamdulillah banyak rizki meskipun belum besar tapi menyambung terus menerus Kak. Meskipun harapan aku mendawamkan salawat belum dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah aku dan suami dikasih ketenangan hati. Mohon doanya Kak Mel, semoga aku dan suami bisa secepatnya menyelesaikan urusan kami dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu testimoninya. Wassalamualaikum. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Putri. Jadi Mbak Putri mungkin memang belum dapat pekerjaan suaminya gitu ya, belum dikabulin doanya Mbak Putri, tapi Allah berikan ketenangan. Aku selalu bilang ketenangan itu nomor satu teman-teman, dan itu kita nggak bisa beli pakai uang. Kita punya banyak uang, kita pengen cari tenang, kita belanja itu nggak bisa buat tenang. Kita punya banyak uang, kita pakai uang itu buat senang-senang, itu nggak bisa membeli ketenangan. Ketenangan itu ada di dalam hati, mintanya sama Allah. Yang bisa ngasih cuma Allah. Belinya pakai apa? Pakai ketaatan kita. Caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sholawat. Tapi bukan berarti kita udah sholawatan kita bebas dari sholat, enggak ya. Banyak yang nanya sama aku, Mbak aku nggak sholat, boleh nggak sholawat? Boleh, tapi bukan berarti kita hanya sholawatan dan tidak sholat itu nggak apa-apa, enggak. Maksudnya boleh itu orang-orang yang nggak sholat mau sholawatan silakan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan harus rajin sholat dulu baru baca sholawat, enggak, biarin.
Jadi teman-teman yang punya keluarga, punya saudara atau apapun, mereka tuh nggak sholat, tapi mereka mau coba sholatan, biarin aja, karena nanti mereka pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang senang ibadah, senang sholat, takut ketika meninggalkan sholat, merasa gelisah ketika udah waktunya sholat, belum sholat, itu akan mereka rasakan. Jadi teman-teman kalau misalnya ngalamin sendirilah ya, ngerasa dirinya tuh jauh dari sholat, nggak pernah sholat, jarang sholat gitu, sholatnya males-malesan, pengen sholawat, udah nggak usah nunggu rajin sholat dulu, langsung aja baca sholawat. Insya Allah dengan sendirinya teman-teman nanti jadi rajin sholat, insya Allah. Karena memang banyak yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika udah mulai sholawat, udah ya beda, jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Masya Allah, kita doakan semoga Mbak Putri suaminya segera mendapatkan pekerjaan lagi, lancar rezekinya dan selalu istiqomah. Sholawatnya bukankah hanya karena lagi susah aja, lagi banyak masalah, tapi sholawatnya udah menjadi kayak kewajiban. Kalau nggak sholawat rasanya aneh ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Eva di Mojokerto. Mbak Mel, perkenalkan, ini Eva di Mojokerto. Saya mau beri testimoni. Aku sebenarnya udah tahu dari YouTube tahun kemarin, Mbak, tapi aku belum langsung lakukan. Aku mulai lihat video Mbak Mel awal bulan Juli, Mbak. Terus aku mulai lakukan sholat tahajud, sholat duha di awal bulan Juli, Mbak Mel. Bersamaan sholawatan, Mbak Mel. Pertama kali sih berat, Mbak. Pertama sholawatnya dapat 100, 200, sekarang 1000. Akhir bulan Juli aku butuh banget uang. Akhirnya aku pinjam di online. Aku download aplikasi yang pertama kali aku pinjam 1,5 juta, Mbak. Aplikasi pertama ini pembayarannya tiap bulan. Ya lumayan, gak mahal. Sampai 4 bulan ke depan. Terus aku akhirnya buka aplikasi pinjol yang lain. Aku pinjam 5 juta. Mulai aplikasi yang kedua ini aku shock, Mbak. Kok uang yang masuk di ATM tidak sesuai, terus masa pelunasannya juga hanya seminggu aja, Mbak Mel. Sebenarnya aku udah merasa was-was, Mbak, kok gini ya pinjolnya. Aku berusaha tenang, Mbak Mel, walau sebenarnya gak enak di hati, Mbak. Aku kerja di pabrik, tiap akhir bulan gajian UMR. Gajiku gak cukup karena aku ada tanggungan kredit bank. Mau jatuh tempo 3 hari yang pinjol yang kedua, Mbak. Aku ditelepon terus, kirim WA juga, Mbak. Aku bener-bener takut, Mbak, disuruh bayar sekarang karena nanti disebarkan lewat WA ke nomor-nomor kontak. Di aplikasi ada 3 pembayaran, Mbak, 1,8 juta 3 kali. Pelunasan, Mbak, pelunasan pertama pas aku masih ada uang, tapi pelunasan kedua dan ketiga aku nggak ada uang. Aku terus sholawatan Jibril 5.000, sholawat munjiat, sholawat waqiah setiap hari, setiap sholat. Ini waqiah 100 mungkin salah nulis ya, mungkin maksudnya sholawatnya 100 kali gitu ya, baru waqiah. Kayaknya nggak mungkin deh kalau kita baca waqiah 100 kali, banyak banget. Dan kalaupun Mbak Eva ini benar-benar baca 100 waqiah, aku yakin itu utangnya langsung lunas ya teman-teman ya. Setiap sholat duha, sholat tahajud, Mbak, menangis jadi-jadinya, nggak nyangka terjadi sama aku. Itu semua, itu suami belum tahu, Mbak, masalah pinjol itu. Sampai pas tanggal jatuh tempo, orang itu ternyata telepon suamiku. Aku kaget, langsung di WA sama suami, ditanyain terus ditelepon, tapi aku nggak bisa berkata apa-apa. Sungguh badanku seperti lemes, nggak bisa bicara dan bergerak, Mbak, kayak disambar petir. Aku posisi kerja pagi, bingung banget, Mbak. Aku udah berusaha pinjam sana sini, nggak ada hasil. Aku terus sholawat Jibril, Mbak, sampai angka 7.000. Sebenarnya, Mbak, jam makan siang aku buat sholawat, nggak nafsu makan. Sampai aku teringat dengan saudara suamiku. Aku coba telepon, dia bisa minjemin tapi nggak bisa mendadak, harus nunggu beberapa hari gitu. Aku langsung jawab iya nggak apa-apa. Aku coba pinjam temen, Mbak, 2 juta, 1 juta, 1 juta. Aku bilang aku pinjam, seminggu lagi aku kembaliin uangnya. Masya Allah, Mbak Mel, ketiga temanku ternyata mau minjemin. Masya Allah, Mbak Mel, aku dapat pinjaman tanpa riba. Aku langsung bayar semuanya. Aku bayar admin pinjolnya untuk hapus data-data aku semua, Mbak. Allah maha sayang, Mbak, Allah maha segalanya. Selang beberapa hari aku disuruh ambil di rumah saudara suamiku. Aku dipinjemin uang 5 juta. Dia bilang terserah kapan mau dikembalikan uangnya, sampai akhir bulan ini juga nggak apa-apa.
Masya Allah Mbak Mel, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Aku sekarang sholawat munjiat 500 Mbak, sampai hafal aku Mbak. Aku pertama dengar Mbak Mel sholawat munjiat, aku suka Mbak Mel. Aku kapok Mbak Mel, bener-bener kapok pinjam online. Suamiku cuma bilang mungkin ini cobaan kita, kalau ada apa-apa bilang sama papa gitu Mbak. Makasih Mbak Mel sudah membaca WA aku. Maaf tulisannya panjang. Alhamdulillah aku melihat video Mbak Mel jadi terinspirasi. Kalau lagi nyantai aku lihat-lihat video Mbak Mel sambil sholawatan. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel, semoga berkah buat kita semua Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat walafiat, amin. Semoga kita semua menjadi ahli surga, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Eva di Mojokerto. Jangan berurusan sama riba, capek babak belur. Tapi Mbak, aku butuh banget, pinjam sana sini nggak ada yang minjemin. Iya aku tahu gimana rasanya ketika kita kepepet ya teman-teman. Kita bingung harus gimana, sementara kita udah harus bayar, sementara kita udah bener-bener buntu. Akhirnya kita ngambil jalan pintas, kita bingung mau gimana. Sekarang kan teman-teman udah kenal sholawat, teman-teman tahu, teman-teman sadar, teman-teman punya Allah yang maha besar. Lalu kenapa kita masih mencoba untuk mencari pertolongan selain Allah? Ini juga nasihat buat diri aku ya teman-teman. Ayo kita sama-sama berjuang. Kita jangan lagi-lagi deh nyoba-nyoba ya minta tolong ke selain Allah. Apalagi minta tolongnya itu pakai yang namanya riba. Itu bukan pertolongan, itu sumber malapetaka, itu sumber masalah, itu akan nambah-nambah masalahnya teman-teman. Ketika kita udah mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kerja pun kerja apa yang dalam waktu sekian jam dapat duit, dalam waktu sehari 2 hari dapat uang jutaan. Jadi kita cuma bisa berserah kepada Allah, datang ke Allah, ambil wudhu, sholat. Kalau lagi haid gimana? Ya udah kencengin aja sholawat. Salawat apa bebas, mau yang salawat Jibril yang pendek gak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca terus, insya Allah ada pertolongan dari Allah. Dengan pertolongan yang macam-macam bentuknya ya teman-teman, sesuai dengan kepatasan kita, terserah Allah. Allah kan lebih tahu, kita lebih pantasnya dijawabnya kayak gimana. Apakah jawabannya utang-utang tiba-tiba hilang? Apakah jawabannya dikasih kelonggaran waktu? Ataukah jawabannya tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ATM terisi sendiri? Atau tiba-tiba dikasih jalan untuk bisa nyicil? Pokoknya Allah lebih tahu jawaban terbaik untuk kita. Dan kita jangan membanding-bandingkan jawaban Allah untuk kita dengan jawaban Allah untuk orang lain. Jangan. Ya teman-teman, baca terus. Sama-sama yuk kita baca shalawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mbak, kok salawatnya beda awalnya? Terserah, kan ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mbak, kok beda sama yang itu? Ada lagi satu lagi. Cuma beda pertamanya aja teman-teman, tapi sebenarnya semuanya sama ya. Nah, ini yang versi Ustadz Yusuf Mansur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali wa ashabihi
wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Masya Allah ya teman-teman, enak banget ya, enak banget baca salawat munjiat. Jadi awalan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin aja boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadi wa ali wa ashabi wa ummati ajmain boleh, bebas. Itu sholawatnya. Nah itu sholawatnya teman-teman. Nah kalau yang sholatan tunjina biha dan seterusnya itu doanya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, insya Allah balik ke kita. Salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat. Artinya begini, aku senang banget sama artinya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan salawat itu Engkau menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Dengan sholawat itu Engkau mengabulkan seluruh hajat kami. Dengan sholawat itu Engkau mensucikan kami dari keburukan. Dengan sholawat itu Engkau angkat derajat kami yang paling tinggi. Dan dengan sholawat itu Engkau sampaikan kami pada tujuan kami, baik ketika hidup dan ketika mati dan sesudah mati. Masya Allah ya teman-teman, dahsyat banget. Sholawat itu terserah teman-teman mau baca yang mana. Sholawat munjiat, sholawat Jibril, sholawat apalagi sholawat Syajaratun Nuqut. Banyak jenis sholawat ya, cuman aku memang lebih sering mengamalkan sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Kadang-kadang Syajaratun Nuqut ya sesuka-suka hati aku aja, aku lagi pengen baca apa. Kalau lagi pengen bacanya banyak ya shollallahu ala Muhammad. Kalau lagi sibuk shollallahu ala Muhammad, karena itu lebih mudah kan dalam hati. Tapi kalau aku lagi senggang, lagi nggak terlalu sibuk, bisa baca salawat munjiatnya banyak teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman gak apa sambil baca nggak apa-apa nih ya, seperti di buku ini nih, di buku aku ini ada di yang punya bukunya pasti udah baca ya, di halaman 11 dan 12 salawat munjiat ada di sini ya. Tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Putri tadi Allah mudahkan rezekinya, suaminya dapat pekerjaan lagi. Dan untuk Mbak Eva di Mojokerto, semoga Mbak Eva Allah lancarkan rezekinya supaya Mbak Eva bisa bayar tepat waktu utangnya ke saudaranya. Jadi teman-teman jangan ngentengin utang ketika kita udah dipinjemin sama keluarga kita, apalagi keluarga ya. Paling sering nih orang nih ngutang sama keluarga terus ngentengin bayar, yang ngelihat keluarganya tuh kayak yang dia banyak duit, dia kaya jadi nggak bayar. Jangan, kita nggak pernah tahu isi dompet keluarga kita yang sebenarnya. Kita nggak pernah tahu isi dompet orang yang dilihatnya orang itu banyak duit, belum tentu teman-teman. Udah menjadi rahasia umum, yang namanya gajian itu numpang lewat tuh udah jadi rahasia umum. Jadi kita jangan menganggap wih dia banyak duitnya, bayar utang, bayar ya teman-teman ya. Mohon maaf ya tersinggung ya, bayar. Karena kalau misalnya nih ya, ini pengalaman pribadi. Orang pinjam duit ke aku teman-teman ya,
Aku tuh nggak punya duit sama sekali pada saat itu ya. Yang minjem ya pokoknya adalah minjem. Aku nggak punya duit. Ya udah deh, kita pak pinjem dulu, pakai duit siapa gitu ya, pinjem lagi buat minjemin coba. Akhirnya suami aku minjem tuh teman-teman, untuk bisa pinjemin orang itu. Ketika udah dipinjemin 1.500.000 pada saat itu, ini bukan curhat, bukan ngomongin orang ya, ngomongin bukan sih namanya. Nggak, pokoknya untuk jadi ini aja, untuk jadi apa, teman-teman, untuk jadi mikir gitu loh, yang pada punya utang ya. Ini aku bukan nuduh siapapun kan, misalnya pada punya utang biar pada mikir gitu ya. Aku pada saat itu nggak punya uang, tapi mereka menganggap aku banyak uang. Alhamdulillah, amin, aminkan ya, mudah-mudahan jadi sultan, amin. Nah, kemudian kita usahakan pinjemin, akhirnya pinjemin dengan janji bayar gajian bulan depan gitu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu, kita pinjemin. Itu juga uangnya boleh minjem lagi 1.500.000. Tapi ternyata berganti bulan, berganti tahun, bertahun-tahun gak dibayar. Tapi orangnya bisa jalan-jalan, itu ternyata nyata adanya ya, orangnya bisa jalan-jalan. Bahkan orang itu bisa beli mobil loh teman-teman, bisa kredit mobil loh. Sedih loh hati aku loh. Bisa kredit mobil, bisa jalan-jalan, bisa segala macam lah. Aku nggak tahu, dia bisa beli perabotan rumah ya. Aku nggak tahu mau kredit mau apa gitu, tapi yang namanya utang boya diingat gitu kan. Sudah ditagih, udah ditagih, tapi nanti dengan alasan ini itu, tapi ya udah, kembali lagi serahin ke Allah. Jalan rizki bukan hanya dari situ, mudah-mudahan dia ingat gitu. Padahal mah sekadar ya ngomong gitu ya, tapi ya sudahlah. Ini kok jadi curhat aku ya, bingung aku jadinya. Setiap mau selesai, mau udahan gak jadi-jadi. Jadi ingat, jangan ngentengin utang, bayar. Jangan lihat orang itu kelihatan banyak duit, jangan. Kita gak pernah tahu dia tuh nunggu-nunggu. Seperti aku yang terus menunggu, tapi tidak diingat. Widih. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.